Saya akan menjelaskan mengenai anatomi pernapasan. Nah, pengertian sistem pernapasan. Respirasi atau pernapasan merupakan pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Nah, semua sel mengambil oksigen yang akan digunakan dalam bereaksi dengan senyawa-senyawa sederhana dalam mitokondria sel untuk menghasilkan senyawa-senyawa kaya energi, air, dan karbon dioksida. Jadi, pernapasan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menghasilkan energi. Pernapasan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, pernapasan eksternal atau luar, yaitu proses pernapasan atau mengambil oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air antara organisme dan lingkungannya. Kedua, pernapasan internal atau dalam, atau respirasi sel terjadi di dalam sel, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Sistem pernafasan terdiri atas saluran atau organ yang berhubungan dengan pernafasan. Oksigen dari udara diambil dan dimasukkan ke darah, kemudian diangkut ke jaringan. Karbon dioksida atau CO2 diangkut oleh darah dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dinapaskan ke luar udara. Fungsi sistem pernafasan yaitu fungsi sistem pernafasan adalah untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Nah, meskipun fungsi utamanya itu sistem pernafasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, masih ada fungsi-fungsi tambahan, yaitu kayak tempat penghasilan suara untuk meniup, tertawa, menangis, bersin, batuk, homeostatis atau pH darah, dan otot-otot pernafasan membantu kompresi abdomen atau mixi defeksi partus. Nah, saluran penghantar udara pada manusia, pernafasan terjadi melalui alat-alat pernafasan yang terdapat dalam tubuh atau melalui jalur udara. Nah, di jalur udara, pernafasan untuk menuju sel-sel tubuh, struktur organ atau bagian-bagian alat pernafasan pada manusia terdiri atas rongga hidung, faring, laring, dan trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernapasan, di mana berdasarkan tempat pertukaran gasnya, pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pernapasan dada. Jadi pernapasan dada ini berdasarkan mekanismenya terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama ada inspirasi dan fase yang kedua ada ekspirasi. Baiklah, kita perlu tahu dong apa sih itu fase inspirasi dan ekspirasi. Oke, langsung saja. Fase inspirasi ini adalah proses masuknya udara. Jadi proses masuknya udara ketika kita bernafas atau ketika kita menghirup udara. Nah, fase ekspirasi ini adalah proses mengeluarkan udara atau proses keluarnya udara. Jadi terjadi pada ketika kita menghembuskan nafas atau terjadi pada ketika kita menghembuskan nafas. Nah, pada pernapasan dada, pada fase inspirasi ini, jadi otot antar rusuk dia berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi, udara akan masuk sehingga dada kita akan menggembung. Jadi kenapa bisa menggembung? Karena
kontraksi karena terjadi kontraksi tadi. Nah, itu pada fase inspirasi. Kalau pada fase ekspirasi ini malah sebaliknya, karena otot antar rusuk dia itu mengalami relaksasi sehingga menyebabkan keluarnya udara. Apa yang menyebabkan keluarnya udara? Karena terjadi relaksasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Asmiati akan memaparkan tentang pernafasan perut, yang dimana pernafasan perut adalah yang melibatkan diafragma. Mekanismenya dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase inspirasi, yang dimana fase ini berupa berelaksasinya otot diafragma, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kedua, fase ekspirasi, yang dimana fase ini merupakan fase kontraksi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Naida. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Adapun fungsi dari sistem pernapasan adalah menyelenggarakan pengambilan oksigen di udara yang akan digunakan untuk mengoksidasi makanan serta mengeluarkan sisa hasil oksidasi, yaitu karbon dioksida. Komponen sistem pernapasan terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian konduksi. Bagian konduksi adalah bagian yang menghantarkan udara pernapasan, menyaring, memberi kelembapan, dan menyesuaikan suhu. Organ yang terdapat pada bagian konduksi adalah hidung, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang kedua, bagian respirasi, yaitu tempat melakukan pertukaran udara pernapasan. Organ pernapasan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pertama dari sistem pernapasan atau respirasi, yaitu tempat pertama kalinya udara masuk. Hidung tersusun atas tulang dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebasea besar. Dan rambut. Rambut yang terdapat pada hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam hidung. Terus selaput lendir berfungsi untuk menangkap kotoran yang lolos dari saringan dan melembabkan udara yang masuk. Sedangkan pembuluh kapiler berfungsi untuk menghantarkan udara yang masuk ke dalam hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Wulandari. Saya akan menjelaskan materi tentang laring dan trakea. Langsung saja ke materi pertama, yaitu laring. Laring merupakan bagian atas tenggorokan yang berisi pita suara, di mana di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan. Nah, ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Nah, glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan turun ke esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun ke lambung, glotis ini terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring. Nah, laring ini juga terdapat kotak suara yang dihembuskan dengan cepat melalui pita suara.
Di dalam laring, suara dihasilkan ketika otot-otot suara merenggang atau berkontraksi. Dari laring menuju ke trakea. Trakea ini umumnya disebut dengan batang tenggorokan adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 10-16 cm. Trakea ini berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan yang berbentuk cincin. Trakea terdiri 3 lapisan, yaitu lapisan epitel yang dimana melapisi trakea hingga bronkus dan ditutupi silia pada permukaannya, dan selapis mukus atau cairan lendir yang berfungsi untuk merangkap debu dan polen yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju laring. Lapisan tulang rawan berupa cincin di bagian tengah untuk menggerakkan napas dan mengontrol refleks batuk, dan untuk memperkokoh trakea sehingga saluran akan tetap terbuka. Jaringan ikat merupakan lapisan terluar yang disusun oleh jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianur Hidayah. Saya akan menjelaskan materi mengenai paru-paru dan bronkus. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat 3 lobus di paru sebelah kanan dan 2 lobus di paru sebelah kiri. Di antara kedua paru, terdapat ruang yang bernama cardiac notch, yang merupakan tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh 2 membran pelindung tipis yang disebut parietal dan visceral pleura. Parietal pleura membatasi dinding toraks, sedangkan visceral pleura membatasi paru itu sendiri. Di antara kedua pleura terdapat lapisan tipis cairan pelumas. Cairan ini mengurangi gesekan antar 2 pleura, sehingga kedua lapisan dapat bersinambungan satu sama lain saat bernafas. Cairan ini juga membantu pleura visceral dan parietal untuk melekat satu sama lain, seperti halnya 2 kaca yang melekat saat basah. Materi kedua yaitu bronkus. Bronkus juga terbagi atas bronkus kanan dan juga bronkus kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri pula. Di dalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti percabangan pada pohon. Adapun cabang terkecil dikenal dengan sebutan bronchiole. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Manasalwan akan melanjutkan materi tentang alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari organ paru-paru manusia yang berupa gelembung-gelembung udara. Ciri-cirinya yaitu diselimuti oleh kapiler-kapiler darah, kantung yang berdinding tipis, mengandung udara, dan berlekat erat dengan kapiler-kapiler darah. Di paru-paru manusia terdapat sekitar 300 sampai 350 juta alveoli. Fungsi umum alveolus adalah memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen itu sendiri akan masuk ke dalam aliran darah, sementara itu karbon dioksida yang masuk ke alveolus akan dikirim keluar tubuh. Nama saya Ratna, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai gangguan pada sistem pernafasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada sistem pernafasan manusia ada beberapa organ yang dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernafasan dapat menyebabkan proses pernafasan tidak berlangsung secara normal atau terganggu karena fungsi dari organ sistem pernafasan itu sendiri tidak bekerja dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama, emfisema. Penyakit emfisema merupakan penyakit pada paru-paru.
Apabila seseorang mengidap penyakit ini, maka paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara, sehingga proses pernafasan tidak berlangsung secara normal. Yang kedua, asma. Penyakit asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak nafas menjadi tanda umum pada penyakit ini. Biasanya sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut akan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup dan mengecil. Yang keempat yaitu flu. Penyakit flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan mudah sekali menular. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang kelima yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru karena kebiasaan merokok.